Bab 1030. Menunggumu menemukan orang yang tepat. Aku masih sangat muda, oke. Lagi pula, nikah tua sedang populer sekarang, dan nikah muda juga belum tentu lebih baik. Gita tidak mengejar pernikahan kecuali bersama orang yang dia cintai. Kalau tidak, dia lebih memilih untuk tidak menikah daripada harus bersama dengan orang yang tidak cocok. Dalam kehidupan, sudah ada banyak masalah. Jadi tidak perlu menambah urusan lagi. Itu sebabnya Gita tidak pernah menyerah setelah dia jatuh cinta pada Andri Han. Dia berharap bisa mengguncang pohon yang tidak tergoyahkan itu. Siapa tahu. Memikirkan hal ini, Gita menggelengkan kepalanya dengan tiba-tiba. Kenapa dia tanpa sadar memikirkan orang itu lagi? Hentikan. Gita Zhou, kamu tidak bisa memikirkan Andri Han lagi. Pria itu hanya orang yang lewat dalam hidupmu, dan kalian berdua ditakdirkan untuk tidak memiliki persimpangan dalam hidup. Yang harus kamu lakukan di masa depan adalah melupakan dia. Kemudian temukan seseorang yang kamu sukai lagi, itu saja. Meskipun tidak menikah muda, kamu tidak bisa menikah tua. Beberapa tahun kemudian, kamu juga harus berpacaran lagi, kan? Butuh waktu untuk jatuh cinta, kemudian kamu bersiap untuk pernikahan dan punya anak. Pada saat itu, kamu akan menjadi wanita hamil tua. Apakah kamu tahu bahwa hamil di usia tua itu berbahaya? Gita, Bu. Jangan khawatir tentang ini. Nasib sudah ditentukan. Selain itu, ayah masih baru siuman, mari kita tunggu ayah sembuh. Iya, baiklah, kalau begitu aku tidak akan membicarakannya. Hanya Bibi Zhangmu, menurutku dia memiliki niat untuk menjadi mak comblang untukmu. Persiapkan mentalmu dengan baik, mungkin suatu hari dia alam datang dan mengenalkan calon yang dia anggap cocok. Ketika Gita mendengar ini, dia hampir pingsan, dia menarik napas dalam-dalam, menekan kemarahan di hatinya, dan dengan hati-hati menyuapi Ayah Zhou. Ayah Zhou menelan seteguk bubur dan menatap putrinya pada saat ini dan berkata, Gita, kamu bisa menikah kapanpun kamu mau. Ayah tidak akan memaksamu, tunggu sampai kamu menemukan orang yang tepat dan menikah kapanpun kamu mau. Jangan khawatir. Setelah mengalami peristiwa hidup dan mati, Ayah Zhou juga sudah mengerti banyak hal. Hidup hanya sebentar. Ditambah dengan keadaan yang tidak dapat diprediksi, tidak ada yang tahu berapa lama dia bisa hidup, jadi dia yakin kebahagiaan hidup saat ini adalah hal yang paling penting. Ayah Zhou tidak akan memaksa putrinya untuk menikah dan membuatnya merasa dirugikan. Terima kasih ayah. Kediaman tua Ye. Audrey Han dan Golden Ye tinggal di sana tidak lama. Karena masalah fisik Golden Ye, mereka beristirahat sejenak di sofa, tetapi pada siang hari, Golden Ye bangun dan membawa mereka pergi makan. Aku tidak terburu-buru. Jika kamu merasa tidak enak badan, istirahatlah yang baik. Mata Golden Ye jatuh di wajahnya, apakah kamu tidak lapar? Audrey Han menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan cepat, aku belum lapar. Begitu suara itu jatuh, ada beberapa suara dari perutnya, yang sangat jelas dan tiba-tiba. Di kediaman tua Ye ini, hanya ada mereka berdua saja. Detik berikutnya, dua awan merah melayang di wajah putih Audrey Han. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk membelai perut bagian bawahnya, dan berkata dengan malu, aku sebenarnya tidak lapar, mungkin. Anak itu lapar. Jika itu sebelumnya, dia pasti akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tanpa diduga, ada suara bising sekarang, dan itu setelah dia mengatakan bahwa dia tidak lapar. Ah, bayiku. Bagaimana kamu bisa begitu tidak patuh? Tidak bisakah kamu protes nanti dan membiarkan ayahmu tidur nyenyak lagi? Mendengar ini, Golden Ye tersenyum tipis, suaranya manis dan rendah. Karena bayinya lapar, ayo kita pergi. Jangan sampai anakku kelaparan. Audrey Han menggigit bibir bawahnya, menatapnya dengan beberapa kekhawatiran di matanya. Tapi kamu tidak apa-apa. Golden Ye berdiri langsung,
membungkuk sebelum Audrey Han bisa bereaksi, dan menggendongnya. Karena dia tidak menyangka, tangan Audrey Han hampir secara refleks meraih pakaiannya, dengan cemas bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mengkhawatirkanku?" Golden Ye bertanya balik, lalu mengangkat alisnya, "Lihat aku sekarang, apakah aku terlihat seperti seseorang yang sedang dalam masalah?" Audrey Han. Dia membeku selama beberapa detik sebelum menyadari apa yang dia maksud, dan dengan lembut menusuk dadanya dengan tangannya, "Aku tidak bisa melakukan ini lagi lain kali. Jangan membuat bayiku takut. Selain itu, aku hanya mengkhawatirkanmu. Itu saja." "Baiklah, apakah Nyonya Ye bersedia untuk pergi makan?" Audrey Han tersenyum sedikit dan mengaitkan lehernya dengan kedua tangannya, "Ayo pergi." Setelah makan siang, Golden Ye mengantar Audrey Han kembali ke Great Lake Villa. Setelah makan, Audrey Han segera merasa mengantuk, tetapi tidak lama setelah dia kenyang, dia tidak ingin segera tidur, jadi dia berbaring di sofa dan menonton TV. Setelah menonton selama sekitar 10 menit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertidur. Ketika Golden Ye keluar dari ruang baca, dia melihat bahwa dia sudah tidur di sofa dengan selimut kecil. Dia melihat ke bawah dan membawanya kembali ke kamar dan menutupinya dengan selimut. Setelah menatapnya sebentar, Golden Ye merasakan telepon di sakunya bergetar. Jadi Golden Ye keluar untuk menjawab telepon. "Halo, Tuan Muda Ye, aku sudah menyiapkan semua yang Anda inginkan. Apakah Anda masih di kediaman Tua Ye bersama Nyonya Muda?" Golden Ye mengambil langkah menuju ruang baca, dengan suara dingin dan acuh tak acuh, di Great Lake Villa, datang ke ruang baca untuk menemukanku langsung. "Baiklah, Tuan Muda Ye, kalau begitu aku akan ke sana sekarang." Ketika Arthur Xiao datang, dia dituntun ke ruang baca oleh seorang pelayan. Dalam perjalanan ke ruang baca, Arthur Xiao menyesuaikan napasnya. "Sudah berapa lama Tuan Muda Ye dan Nyonya Muda kembali?" Pelayan itu berpikir sebentar, dan kemudian berkata, "Sepertinya baru saja kembali." "Berapa lama?" "Sekitar setengah jam." "Sudah kembali selama setengah jam." Arthur Xiao berpikir sejenak. Ketika dia kembali selama setengah jam, butuh beberapa waktu baginya untuk datang. Tuan Muda Ye memanggilnya saat dia menelepon, seharusnya karena Nyonya Muda sudah tidur. Memegang dokumen tebal di tangannya, Arthur Xiao masih sedikit ketakutan. Karena dia tidak tahu apa yang menunggunya. Di ruang baca, Golden Ye masih berurusan dengan pekerjaan. Meskipun ini hari Minggu, masih ada banyak hal untuk perusahaan. Bagaimanapun, dia baru saja mengambil alih perusahaan dan masih banyak hal yang harus ditangani. Selain itu, ia harus mempertimbangkan bagaimana cara membawa Jerry Yuchi dan Glenn ke dalam negeri. Tok-tok. Kelopak mata yang tajam terangkat, bibir tipis Golden Ye menekan dengan kuat dan bergerak, "Masuklah." Pintu ruang baca didorong terbuka, Arthur Xiao mengambil dokumen dan menutup pintu. Begitu Arthur Xiao masuk, dia merasa bahwa suhu di ruang baca jauh lebih rendah daripada di luar, tetapi jelas bahwa penampilan dan ekspresi Golden Ye saat ini tidak biasa, jadi dia tidak tahu apakah itu hanya ilusinya. Semuanya sudah beres. Golden Ye mengangkat matanya dalam-dalam dan matanya tertuju pada Arthur Xiao. Menghadapi mata yang begitu tajam, Arthur Xiao menelan ludah tanpa sadar. "Benar, Tuan Muda Ye." Kemudian dia meletakkan dokumen yang diurutkan di atas meja, semua ini sudah disusun rapi dan agak panjang. "Tuan Muda Ye, mungkin tidak bisa selesai dalam sekejap. Bersambung."